Assalamualaikum Bu Nigita. Waalaikumsalam Bu Ika. Apa kabarnya Bu Nigita hari ini? Alhamdulillah hari ini baik-baik saja. Gimana nih kabarnya Bu Alhamdulillah. Ika juga? Alhamdulillah sama Bu, baik-baik juga. Alhamdulillah ya Bu ya, masih diberi kesehatan dan diberi Iya, kesempatan untuk bertemu iya meskipun Bu. lewat daring ini ya. Gimana Bu? Apa yang mau diceritakan? Katanya kemarin ada yang mau diceritakan gitu. Iya Bu. Ini sebenarnya saya punya eh, kebingungan gitu kan. Saya merasa Mm-mm. bingung Bu. Jadi kan kemarin itu kan saya ditunjuk jadi ini koordinator dari program P5 seperti itu Bu. Sebenarnya kemarin juga sudah saya, cuman kan kalau semester lalu itu di tengah semester gitu kan. Tapi kalau ini kan di awal semester itu sudah benar-benar dipasrahkan ke saya seperti itu Bu. Terus, apa yang ingin Bu Nigita dapatkan dari pembicaraan kita atau obrolan kita hari ini tentang P5 ini? Ini Bu, kalau kemarin itu saya tuh merasa bingungnya kan untuk mengambil temanya, temanya apa kayak gitu. Terus kemudian Mhm. dari tema itu apa namanya, ini Bu, apa sih, kok saya jadi agak gimana ya, dari tema itu terus nanti saya, menentukan kegiatan anak Bu. Iya, dalam menentukan kegiatan anak itu saya mengambil apa, kayak gitu Bu. Oh, jadi langkah untuk menentukan kegiatan anak ya, Bu, ya? Iya, Dalam P5 begitu ya? iya Bu. Jadi, kalau boleh saya tahu, kegiatan P5 yang sudah berjalan kemarin seperti apa, Bu? Iya Bu, Kegiatan kalau kemarin karena nggih, karena kemarin itu kan saya dikasih tugasnya itu ketika di tengah semester ya Bu. ya. Jadi, belum ada tuh koordinasi sama pengampu yang sebelumnya, untuk 3 tema itu. Cuman kan kalau misalkan, akhirnya karena yang sudah berjalan itu hanya satu tema, yaitu bangunlah jiwa dan raganya, ya saya Mhm. melanjutkan itu Bu. Pas kemudian di semester kedua saya itu kebut-kebutan Bu mengambil 2 tema lagi, yaitu kearifan lokal sama kepekerjaan, seperti itu Bu. Terus kegiatannya kayak gimana, Bu? Yang untuk Kalau tema bangunlah jiwanya dan raganya itu? bangunlah jiwa dan raganya itu kegiatannya ini Bu, kegiatan Mada Bintal, yaitu seperti MPLS itu loh Bu. Iya. Nah, itu kan masa dasar pembinaan mental. Itu Mhm. mulai dari apa namanya, kegiatan ketarunaan, terus kegiatan drum band, seperti itu Bu yang dimasukkan. Terus yang untuk tema yang selanjutnya, Bu? Iya, yang itu kan untuk ke tema kedua itu yang semester kedua itu saya ambil kearifan lokal sama kepekerjaan Bu. Nah, untuk kearifan lokal kemarin karena mepet waktunya sama kegiatan apa namanya, eh, ini loh Bu, asesmen. Mhm. Jadi anak itu saya ajak untuk ini menampilkan kearifan lokal yang ada di daerahnya masing-masing. Tentang makanan-makanan daerah Bu itu. Oh, bagus itu ya, Bu, ya? Ya, terus yang kepekerjaan karena kita itu kan basicnya SMK ya Bu ya. Nah Ya. di SMK itu kan wajib kepekerjaan itu anak-anak karena masih di tingkat satu, jadi saya ambil River of Life. Jadi mereka itu memetakan impian-impian mereka seperti itu Bu, sampai nanti ketika sampai lulus dari SMK ini seperti itu Bu. Wah, itu keren ya, Bu, ya. Dampaknya juga kayaknya bagus ke anak ya, Bu. Jadi yang sudah berjalan seperti itu. Kemudian rencana Ibu mau seperti apa nanti ini, Bu? Iya Bu, karena kemarin itu kan saya kan menentukan temanya cepet-cepet gitu ya Bu, ngejar target. Mhm. Mau selesai Buru-buru gitu ya? asesmen ya,
terus akhirnya ambil yang tadi kearifan lokal kayak gitu. Jadi untuk tahun ini itu rencananya Bu, saya itu mau ambil yang gaya hidup berkelanjutan Bu untuk kelas 1. Jadi lebih ke lingkungan gitu ya, Bu, ya? Iya Mhm. Bu, karena kebetulan saya kan juga mengajar IPAS. Jadi nanti Oh, saya bisa ngajak anak-anak untuk ini membuat kreasi-kreasi atau memanfaatkan limbah atau barang bekas kayak gitu Bu. kemudian untuk itu ya untuk tema yang pertama ya, Bu, ya? Iya. Kalau Lanjut ya tema tema yang kedua kedua? masih tetap Bu, yang untuk bangunlah jiwa dan raganya sama kepekerjaan seperti itu. Oh ya, masih sama ya berarti ya. Kemudian ada yang eh, bisa membantu Bu Nigita nggak untuk melaksanakan tema itu, terutama tema yang baru ya Bu ya. Kalau tema yang lama Iya. mungkin sudah ada pengalaman gitu ya Bu. Iya, ini Bu rencananya kalau misalkan memang nanti, disetujui, saya kan harus matur dulu ya ke kepala sekolah, Ya. mengajukan modul dan lain-lain. Nanti saya akan mengajak ini, yang pertama untuk, bangunlah jiwa dan raganya tetap lah ya, itu, saya minta tolong ketarunaan, sama kepekerjaan itu mungkin nanti, sama di ketarunaan juga. Terus yang gaya hidup berkelanjutan ini rencananya saya mau ngajak guru TIK Bu, sama guru kewirausahaan. Nah, seperti itu Mm-mm. Bu. Terus kalau boleh tahu nih Bu, nanti kegiatannya untuk yang tema baru ini, gaya hidup berkelanjutan itu apa Bu yang akan dilaksanakan anak-anak Bu? Iya, kebetulan kan materi saya IPAS ya Bu. Jadi kan Ya, salah satu materinya itu ada energi yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui kan ya Bu ya. ya Bu. Nah, di situ nanti saya mau memanfaatkan anak-anak untuk membuat proyek, ngajak anak-anak ini proyek pembuatan biodiesel, Bu. Oh, biodiesel ya Bu ya, bagus Ya, ya Bu ya. Jadi dari ini Bu, dari energi limbah minyak terbarukan ya. goreng. Iya, dari limbah minyak goreng kayak gitu, Bu. Ya untuk peralatan-peralatannya bagaimana Bu? Apakah nanti Iya, bisa disiapkan? iya, untuk peralatan-peralatannya kemungkinan saya hanya menggunakan bahan-bahan yang ada di lingkungan saja, bukan skala lab, karena kan juga kita masih kesulitan Bu prasarananya untuk Iya Bu. labnya seperti itu Bu. Iya nih, ini saya ambil dari yang kegiatan gaya hidup berkelanjutan ya Bu ya. Nah Iya. kira-kira nih Bu, dalam waktu yang dekat ini, targetnya Bu Nigita itu akan melakukan apa Bu nanti? Oh, rencana saya itu begini Bu, kalau misalkan memang sudah disetujui untuk gaya hidup berkelanjutan, Hmm. saya membuat modulnya Bu, untuk program Oh, P5-nya. Dan membuat di modul itu kan nanti mulai dari eh, informasi tujuan sampai indikator ketercapaiannya ya Bu ya. Terus kemudian iya. ada timeline-nya seperti itu dan nanti di akhir hasil produknya seperti itu Bu. Jadi kira-kira kapan Bu targetnya untuk menyelesaikan modulnya yang tadi itu Bu? Paling tidak dalam minggu ini Bu, karena kan minggu depan itu untuk anak kelas 10 itu kan sudah memasuki MPLS ya Bu, seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya modulnya sudah jadi, jadi lebih bisa dilihat ya Bu ya kegiatannya akan seperti apa gitu ya Bu. Heeh, Bu, iya. Oke. Eh, kita sudah mau sampai di ujung percakapan nih Bu. Iya Bu. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang Bu Nigita dapatkan dari percakapan kita siang ini Bu? Jadi tadi kan saya masih galau itu ya Bu ya, antara Mhm, menentukan masih menggunakan tema lama atau tema baru kayak gitu. Nah mhm. jadi dari percakapan kita ini, saya nih mantep nih Bu kayaknya. Saya mau mengambil tema baru dengan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi antara IPAS dan kewirausahaan, seperti itu Bu. Iya, oke. Makasih ya Bu Nigita ya. Moga ini ya sukses ya untuk tema barunya yang pembuatan biodiesel itu ya Bu ya. Moga lancar semuanya. Sukses untuk Bu Iya Bu. Nigita dan
teman-teman di sekolahnya. Oke, pembicaraan Iya kita Bu, cukupkan terima sekian kasih. ya, Bu, ya. Mungkin, Bu, terima kasih nanti banget ya kita Bu ya akan sudah berjumpa membantu lagi saya. minggu depan, Bu, setelah Boleh Bu, modul boleh, materi boleh. itu. Nanti Iya, saya pengen tahu nanti bagaimana perkembangan selanjutnya, Bu. Bolehkah, Bu, Bu? boleh, boleh nanti. Iya Bu, Ya, nanti kita luangkan waktu untuk ngobrol lagi gitu ya Bu ya. oke, nanti Saya kita terima kasih loh Bu jadwalkan ya, ya. tadi saya sudah, terima kasih ya Bu ya, saya sudah agak lega ini rasanya, sudah mantap lah ya istilahnya Alhamdulillah. gitu. Oke. Oke, Bu, sukses, Bu. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, Bu Nikita, ini kita refleksi ya dari coaching yang sudah saya lakukan tadi. Iya, Jadi apa yang sudah baik tadi ya, Bu ya, dari iya, percakapan kita tadi ya, Bu. iya, Saya tadi itu percakapannya sudah sesuai alur cerita ya, Bu ya. Bu Nikita merasakan tidak, Bu? iya Bu, iya, Kalau menurut saya tadi, Bu, iya, di mana? Di kertas. Soalnya ini saya buka filenya ini ditingkatkan itu dari saya tadi itu adalah yang berbobot untuk mengarahkan koci gitu ya, sama eh, empati ya Bu ya, kehadiran penuhnya lebih ditingkatkan iya, lagi gitu ya. Terus sama ini juga sih Bu, kayaknya kita tuh harus apa ya, punya pengetahuan yang banyak gitu juga ya Bu ya. Misalnya tadi biodiesel gitu kan. Kalau tadi saya kan agak-agak gimana nih mau nanya apa yang tentang biodiesel gitu. Akhirnya saya tanya bagaimana cara pembuatannya gitu iya, aja ya Bu ya. Jadi coach itu harus punya pengetahuan yang lebih luas iya Bu, gitu ya Bu benar ya. sekali itu. Karena dia akan membantu orang lain untuk menemukan solusi di masalah. Nah, ini alhamdulillah. Terus yang Tiga, ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi hadir penuh pada saat melakukan coaching? Nah, kalau saat yang saya lakukan adalah berusaha untuk ini ya, fokus, kemudian lebih berempati gitu, fokus dan lebih berempati ya terhadap apa yang diceritakan Bu Nikita gitu. Jadi lebih banyak mendengarkan gitu ya Bu. oke, Terus untuk yang selanjutnya, satu, dua, tiga, yang keempat ini ya. Apa yang akan iya, Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, yang akan saya lakukan itu untuk meningkatkan eh, tadi di poin 2 ya, yang menyusun pertanyaan berbobot itu ya, kita berarti harus lebih banyak latihan gitu ya Bu ya. Lebih iya betul banyak sekali Bu. latihan untuk menyusun pertanyaan, kemudian memperluas wawasan gitu ya Bu ya. Iya, Terus sama lebih mempertajam rasa ya Bu ya. iya, Mempertajam teknik mendengarkan gitu ya. mm-mm. Betul Bu. Kemudian ini berarti yang selanjutnya ini saya eh, tanyakan ke Bu Yang Nikita dari, ya ini ya. uh, selanjutnya umpan balik dari Koci ya Bu. Nah, ya, jadi apa yang Bu Nikita rasakan saat saya coaching tadi Bu? Tadi yang saya rasakan, saya merasa uh, dapat pencerahan kayak gitu Bu. Awalnya kan masih Ya. ragu-ragu ya tentang tema yang akan saya ambil untuk program P5 saya kayak gitu. Mm-mm. Masih mengambil tema yang Alhamdulillah. lama atau yang baru.
Nah, setelah tadi Bu Ika menanyakan beberapa hal, jadi saya itu lebih punya ide baru atau misalkan lebih mantap lah ya untuk mengambil tema baru, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Seperti itu, Bu. Dia punya ide baru tentang gaya hidup berkelanjutan. Oke. Jadi ini sudah ya Bu ya, berarti refleksi kita ya. Iya. Bisa dilanjutkan ke bunyi kita ya, ini berarti saya stop ya. Iya.